Saudara, selesai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi petugas gabungan menangkap satu lagi tersangka pembunuhan calon siswa Bintara TNI AL, Iwan Sutrisman, Telaum Banua yang terjadi tahun lalu. Saudara, petugas gabungan menangkap satu lagi tersangka pembunuhan calon siswa Bintara TNI AL, Iwan Sutrisman Telaum Banua yang terjadi Desember 2022 lalu. Petugas gabungan dari Polres Kota Sawah Lunto, Polres Kota Solok, dan Polisi Militer, Pom Lantamal 2, Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat menangkap MAA alias Alpin di Kota Solok 29 Maret 2024 lalu. Usai digeledah dan dilakukan interogasi lapangan, Alpin langsung digelandang ke Mapolres Kota Sawah Lunto untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah almarhum calon siswa Bintara TNI AL, Iwan Sutrisman Telaum Banua. Orang tua Iwan berharap jasad anaknya bisa ditemukan dan dibawa pulang ke Nias. Ayah korban, Rosawanto Telaum Banua, berharap pelaku bisa dihukum mati. Terutama dulu kepentingan kami sebagai orang tua korban ini supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri, ke halamannya. Penipuan antara anggota TNI Angkatan Laut, POM, ada Area Marsal ini dihukum mati. Kita perbarui perkembangan terkini soal kasus pembunuhan ex-calon siswa Bintara TNI AL, Iwan Sutrisman. Sudah terhubung jurnalis Kompas TV, Hendrik Yanto Halawa. Selamat pagi, Hendrik. Ini bagaimana pantauan Anda di sana terkait dengan perkembangan terkini penyelidikan kasus pembunuhan ini? Iya, selamat pagi Ian Rahman dan saudara. Dan perlu kami laporkan pada pagi ini bahwa informasi yang terakhir di mana pelaku dan keluarga korban ini saat ini sudah berada di Kota Padang. Di mana kemarin memang dari Pomal atau Lanal sendiri sudah bersilaturahmi dengan keluarga korban di rumah duka. Memang diakui bahwa di rumah duka saat ini sangat-sangat sedih sekali, yang mana telah kehilangan satu anggota keluarganya. Begitu, Yan. Hendrik, lalu apa kemudian yang menjadi kepentingan keluarga terbang ke Padang? Apakah untuk kepentingan penyidikan atau juga ada tes DNA dan lain-lain? Apa, Hendrik? Ya, update terakhir bahwa sesuai dengan informasi dari Dan Lanal bahwa pelaku dan korban ini akan dibawa ke Padang. Dan seluruh pemeriksaan ataupun apa yang akan dilakukan oleh penyidik akan dilakukan di Padang dan bukan di Lanal Nias. Jadi keseluruhannya ini pemeriksaan ataupun bagaimana penyelidikan lainnya itu dilakukan di Padang. Begitu, Yan. Hendrik, ini sudah lebih dari 1 tahun sebetulnya ketika korban memang tidak ada kabar begitu dan dinyatakan hilang. Lalu bagaimana dengan korban sendiri, karena memang sebelumnya ada informasi terkait dengan tuntutan, bahkan pihak keluarga meminta para pelaku dituntut hukuman mati. Bagaimana tuntutan pihak keluarga korban sebetulnya, Hendrik? Iya, keluarga korban kemarin berpesan kepada Pomal bahwa jasad anaknya ataupun satu kerangka anaknya harus ditemukan oleh polisi atau dari Pomal sendiri. Dan ini jasadnya atau kerangkanya ini harus dikembalikan ke tanah kelahirannya untuk dapat dikebumikan. Selain daripada itu tuntutan pertama. Tuntutan yang kedua, bahwa seluruh pengeluaran atau pembiayaan yang sudah dilakukan oleh orang tua korban ini harus dikembalikan. Jadi itu tuntutan kedua. Dan tuntutan ketiga, mereka meminta kepada auditor militer untuk menghukum mati tersangka pelaku pembunuhan ini. Baik satu orang ataupun lebih daripada satu orang. Begitu, Yan. Baik. Artinya hingga kini penyidikan masih terus dilanjutkan di 2 tempat, di Nias dan juga di Sumatera Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hendrik Yanto Halawa melaporkan langsung dari Nias, Sumatera Utara.